Om Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak terasa kita sudah beranjak ke pertemuan keempat membahas mengenai bangun ruang sisi datar. Pada video ini kita akan khusus membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu limas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari limas. Yang kedua, kalian mampu menentukan dan menghitung luas permukaan limas. Yang ketiga, kalian mampu untuk menentukan dan menghitung volume limas. Serta yang keempat, kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan maupun volume limas. Baik, kita langsung saja menuju materi. Baik, perhatikanlah gambar yang kami miliki, yaitu terdapat gambar rumah seperti berikut ini. Perhatikanlah bentuk atap rumah ini. Bagaimana bentuknya? Ya, jika kita gambarkan, maka akan membentuk bangun ruang seperti berikut ini. Bangun ruang inilah yang tergolong sebagai limas. Mengapa bangun ruang ini tergolong sebagai limas? Apa itu limas? Baik, perhatikanlah ciri-ciri dari bangun ruang ini. Ternyata, bangun ruang ini memiliki alas berbentuk segi empat dengan bidang tegak yang berbentuk segitiga dan berpotongan pada satu titik. Nah, itulah salah satu ciri-ciri dari bangun ruang limas. Apakah bangun ruang limas selalu alasnya berbentuk segi empat? Jawabannya adalah tidak. Sama halnya dengan prisma, alas limas dapat berbentuk segitiga, segi empat, segi lima, segi enam, dan seterusnya. Dan sama halnya pula dengan prisma, penamaan dari limas mengikuti bentuk alasnya. Misalkan limas ini dikatakan sebagai limas segitiga, ini limas segi empat, ini limas segi lima, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa limas adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki alas berbentuk segi N dengan bidang tegak yang berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, titik potong dari bidang tegaknya ini dinamakan sebagai titik puncak dari limas. Baik, untuk lebih memahami mengenai limas, mari kita beranjak ke unsur-unsur limas. Baik, kita lanjutkan ke unsur-unsur limas. Sama halnya seperti prisma, unsur-unsur dari limas ini juga mengikuti bentuk alasnya. Jadi, misalkan alasnya berbentuk segitiga, tentu limas segitiga akan memiliki unsur yang berbeda dengan limas segi empat maupun segi lima, dan seterusnya. Jadi, unsur-unsur limas ini bergantung pada jenis limasnya. Nah, pada video kali ini kakak akan mencontohkan mengenai unsur-unsur limas segi empat beraturan, seperti pada gambar ini. Baik, kita langsung saja menuju ke unsur yang pertama, yaitu titik sudut. Limas memiliki 5 titik sudut, yaitu limas segi empat ini, yaitu ada titik E, di mana seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa titik E ini merupakan titik puncak dari limas. Lalu ada titik A, titik B, titik C, dan titik D yang merupakan titik sudut pada alas limas. Jadi limas segi empat beraturan memiliki 5 titik sudut. Kita lanjutkan menuju unsur rusuk. Nah, pada limas ini memiliki 8 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD yang merupakan rusuk alas. Dan terdapat rusuk AE, BE, CE, dan DE yang merupakan rusuk tegak. Baik, kita lanjutkan ke bidang sisi. Nah, limas ini memiliki 5 bidang sisi, di antaranya satu sisi alas yaitu sisi ABCD, dan memiliki 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga, yaitu ABE, ADE, BCE, dan DCE. Jadi limas segi empat beraturan memiliki 5 bidang sisi. Baik, kita lanjutkan ke unsur diagonal bidang. Nah, karena alas limas berbentuk segi empat, maka limas ini memiliki 2 diagonal bidang, di antaranya diagonal bidang angka C dan diagonal bidang PD, seperti berikut ini. Lalu, unsur selanjutnya yaitu bidang diagonal. Karena limas memiliki 2 diagonal bidang, maka kita bisa bentuk 2 bidang diagonal, yaitu bidang EAC, yaitu dari diagonal bidang AC, untuk seperti ini. Lalu ada bidang diagonal EBD, seperti berikut ini, yang terbentuk dari
diagonal bidang BD. Baik, untuk unsur yang terakhir yaitu diagonal ruang. Nah, limas ini tidak memiliki diagonal ruang. Nah, itulah contoh-contoh dari unsur-unsur limas. Unsur selanjutnya yang belum kakak jelaskan yaitu tinggi limas. Yang manakah dimaksud sebagai tinggi limas? Nah, misalnya kita ambil titik di alasnya seperti ini. Lalu kita hubungkan. Nah, jadi inilah yang dinamakan sebagai tinggi limas. Maka tinggi limas adalah jarak antara titik puncak dengan bidang alasnya. Lalu terdapat pula unsur apotema. Apa itu apotema? Nah, misalkan kita ambil titik di rusuk alas seperti ini, maka dapat garis seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai apotema. Kenapa ini dikatakan sebagai apotema? Karena apotema adalah jarak antara titik puncak dengan rusuk alasnya, maka ini dinamakan sebagai apotema. Jadi itulah unsur-unsur dari limas. Kakak harap kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur limas lainnya, baik limas segi 5, segi 6, dan seterusnya, berdasarkan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Baik, mari kita lanjutkan ke luas permukaan limas. Perhatikanlah limas segi 4 berikut ini. Jika kita buka, menghasilkan jaring-jaring limas seperti berikut ini. Apa saja bentuk dari jaring-jaring limas ini? Ya, limas segi 4 terdiri dari 4 bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak dan 1 buah segi 4 sebagai bidang alas. Maka jaring-jaring limas ini dapat kita cari luasnya dengan cara, atau untuk mencari luas permukaan dari limas dapat kita cari dengan cara luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Jadi luas dari bidang tegak ini semuanya sama, maka 4 dikali luas sisi tegak tambah luas alasnya. Itulah cara mencari luas permukaan limas segi 4. Lalu bagaimana dengan luas permukaan limas segi lainnya? Kita dapat membuat generalisasi dari rumus luas permukaan limas adalah seperti berikut ini, yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi bidang tegak. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk limasnya. Baik, kita lanjutkan membahas mengenai volume limas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai volume limas. Perhatikanlah kubus berikut ini. Jika kita tampilkan keempat diagonal ruangnya, maka akan saling berpotongan pada satu titik. Seperti berikut ini. Nah, sekarang coba kita buka kubusnya. Terbentuk bangun apakah antar sisi dengan perpotongan diagonal ruang kubus? Ya, bangun yang terbentuk adalah limas yang terdiri dari 6 buah limas yang berukuran sama, dengan masing-masing limas beralaskan sisi kubus dan tinggi limas yaitu setengah dari panjang rusuk dari kubus. Nah, dikarenakan luas masing-masing limas sama dan limas yang terbentuk ada 6 buah, maka volume limas sama dengan 1/6 volume kubus. Lalu bagaimana generalisasi dari rumus volume limas? Perhatikanlah bahwa luas alas dari limas ini yaitu merupakan luas alas dari sisi kubus. Karena kubus kita misalkan panjang rusuknya yaitu 30 cm, maka luas alas dari limas ini adalah 30 dikali 30 sama dengan 900 cm². Dan karena tinggi dari limas ini adalah setengah dari panjang rusuk, maka tinggi dari limas ini adalah 15 cm. Volume kita tuliskan bahwa volume satu limas ini adalah 1/6 dari volume kubus. Kita ketahui bahwa volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, hasilkan seperti ini. Yaitu volume dari limas sama dengan 1/6 volume kubus, yaitu 1/6 dikali 27.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 dikali 13.500. Di mana 13.500 ini juga bisa kita sederhanakan yaitu sama dengan 1/3 dikali
luas alasnya itu 900 dikali tingginya yaitu 15. Sehingga menghasilkan volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, begitulah ilustrasi cara mencari volume dari limas. Banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan pada materi ini. Contohnya seperti yang kakak jelaskan di awal tadi bahwa atap rumah ada yang berbentuk limas, sehingga kalian bisa menghitung banyak genting yang kalian perlukan untuk menutupi atap rumah berbentuk limas tersebut dengan cara luas permukaan limas. Untuk lebih memahami, kita langsung saja beranjak ke contoh soal. Ayo kita berlatih soal untuk menambah pemahaman dari adik-adik sekalian. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah atap rumah yang berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter dan tinggi 4 meter hendak ditutupi dengan genting yang berukuran 40 cm dikali 20 cm. Hitunglah banyak genting yang diperlukan. Baik, mari kita beranjak ke pembahasan. Jika diilustrasikan, bentuk atap rumah akan sebagai berikut, di mana alasnya berupa persegi ABCD dengan panjang sisinya 8 meter dan tinggi limas yaitu TO sama dengan 4 meter. Karena yang dipasangi genting hanya daerah segitiga atau bidang tegak dari limas dan alas limas berbentuk persegi, maka kita bisa cari luas permukaan atap yaitu 4 dikali segitiga sama kaki, sama dengan 4 dikali setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, sama dengan 2 dikali BC dikali TU. Karena tinggi segitiga belum diketahui, maka bisa kita cari dengan rumus Pitagoras, di mana 2 dikali BC dikali akar dari TO kuadrat tambah OU kuadrat, di mana OU itu merupakan setengah dari panjang sisi persegi, menghasilkan 2 kali 8 dikali akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kita sederhanakan menghasilkan 64 akar 2 meter persegi. Diketahui ukuran genting adalah 40 dikali 20 sama dengan 800 cm kuadrat. Kita ubah satuannya menjadi meter sehingga mendapatkan 0,08 meter persegi. Dan luas permukaan atap sama dengan 64 akar 2 meter persegi. Sehingga untuk menghitung banyak genting yang dibutuhkan yaitu dengan cara luas permukaan atap dibagi dengan ukuran genting, sama dengan 64 akar 2 dibagi 0,08 menghasilkan 800 akar 2 yang setara dengan 1131,37. Kita bulatkan sehingga menghasilkan 1131. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak genting yang diperlukan adalah 1131 buah genting. Baik, sekian pemaparan materi dari kakak mengenai bangun ruang si datar yaitu limas. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian mengalami kesulitan, jangan malu bertanya di Google Classroom karena akan kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk kerjakan latihan soal pada bahan ajar untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi ini. Tetap semangat belajar di rumah secara mandiri karena akan kita lanjutkan materi ke bangun ruang si datar gabungan. Baik, sekian dari kakak. Tetap semangat belajar. Kakak tutup dengan Om Santi 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 Om. Let it go.